Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi SPDI, NIM 254267323777. Saya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 3 Kapuas Barat 1 Atap, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 3 Kapuas Barat 1 Atap pada kelas 8 fase D semester 1 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Berikut adalah video pempraktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kalian periksa kerapiannya dulu. Lihat di bawah meja. Kalau ada sampah-sampahnya. Siap, Mami. Ya. Sudah? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Muhammad Rafi, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Sebelum ini Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Arman, Hadir. Bunga, Desi, Meisya, Miska, Muhammad Rafi, Hadir. Nur Laila, Fahmi Nurjani, Hadir. Mandi, Hadir. Rizky Akbar, Tasya Oktariani Putri, Adriel Rapandra, Hadir. Jenny Francisca, Khadiza, Purnama, Robiatul Adawiyah. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Ya. Sebelum ini Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Itu lagu Indonesia Raya. Ibu minta di antara kalian untuk semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau tanya, di antara kalian masih ada nggak ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Apa itu? Tentang iman kepada kitab Allah. Ya, tentang iman kepada kita Allah. Sekarang Ibu mau tanya, iman itu apa? Yakin, Bu. Yakin ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Percaya, Bu. Ya, percaya. Percaya dan Yakin. yakin. Ya. Sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran kita hari ini, cara mewujudkan perilaku yang mencintai, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada? Cara mewujudkan. Dengan cara membaca Ya, dengan cara membaca. Ada lagi. dan dengan cara memahami isinya, Bu. Dan dengan cara memahami isi kitab Al-Quran. Ya, membaca. Ini kata membaca. Di antara kalian pagi hari ini ada belum? Sudah belum kalian membaca Al-Quran? Sekarang Ibu mau tanya, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Sebagai apa? Yakin, Bu. Pakai petunjuk. Ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Selain sebagai petunjuk hidup apa? Ada yang tahu lagi? Sebagai petunjuk hidup. Ya. Ya, setelah itu kita memasuki pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi Al-Quran. Di sini ada kata infografis. Di situ mencintai Al-Quran, yang toleran. Kata temannya tadi membaca, ya kan? Membaca. Kata kalian tadi pagi-pagi sudah membaca Al-Quran. Al-Quran itu apa tadi? Sebagai pedoman. Nah, Al-Quran itu ada berapa surah? 114 surah. Berapa juz? 30 juz. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah yang benar. Terus yang keduanya, memiliki rasa ingin tahu tentang sejarah kitab-kitab Allah.
Sudah mulai. Tepuk semangat. Nah, sekarang
yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Nah, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang kalian kan sudah tadi menyaksikan video pendek. Nah, Ibu mau ini menanyakan tentang informasi yang kalian dapat dari video tersebut. Nah, sebelum itu kalian bentuk dulu kelompok kalian. Sudah kan bagi kelompoknya? Ibu mau bagi satu soalnya di mana kalian mencari dari internet ataupun bahan bacaannya dari buku paket. Nah, sekarang ibu bagi kartunya. Kelompok 3. Kalian mencari itu bahannya dari diferensiasi apa? Diferensiasi produk apa? Kelompok 2. Kalian kerjakan, gunakan, boleh menggunakan internet, boleh menggunakan buku paket. Ya, kalian cari bahan kerja sama. Kalau sudah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Yang lain siap-siap. Siapkan pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya. Terletak pada cakupan tujuan penurunan dan sifat hukumnya, di mana Taurat adalah kumpulan hukum dan sejarah spesifik untuk Bani Israel, sedangkan Al-Quran adalah risalah komprehensif untuk seluruh umat manusia yang meneguhkan ajaran tauhid dan menjadi penyempurna kitab sebelumnya dan melengkapi ajaran sebelumnya. Ya, sedangkan Al-Quran itu melengkapi dari ajaran sebelumnya.
dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebagai petunjuk jalan. 2. Sebagai bintang antara yang benar dan yang salah. 3. Sebagai obat penyakit. Ya. Itu termasuk diferensiasi apa? Peta konsep. Ya, peta konsep. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Ya, silakan. Alasan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk jalan. Ya, apa itu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk jalan? Dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, umat Islam dapat memahami makna hidup, menemukan jalan yang benar, serta menjadi manusia yang bertakwa dan beriman. Ya, dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang silakan kelompok yang mulia. Iya, itu cara kita mencintai Al-Quran itu dengan salah satunya tadi si Purnama dengan salah satunya dengan meluangkan waktu membaca. Lebih afdolnya pada saat ini, bagusnya pada saat kalian setelah sholat, pahalanya berlipat ganda. Kasih apresiasi dulu kepada kelompok 3. Bangunan budaya tim yang positif. Ingat, anggota tetap membawa kerjasama tim, yaitu kesempatan untuk belajar bersama dan mencapai hasil yang lebih baik secara kolektif. 5. Pantau dan evaluasi progres. Iya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara kalian kerja kelompok dalam suatu tim. Ya, tadi contohnya seperti kalian kan, kerja kelompoknya dalam satu tim itu harus bekerja sama, saling membantu, saling mencari informasi, apalagi saling membagi tugas, ya kan? Ya, termasuk diferensiasi apa? Kalau kerja kelompok, ya, termasuk diferensiasi sosial. Ya, adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain untuk kelompok 4? Saya Bu, ya silakan. Bagaimana cara membangun budaya tim yang positif? Ya, kasih aku dulu untuk kelompok 4. Setelah semua kelompok, apa itu tentang meyakini kitab-kitab Allah? Kan tadi kalian sudah menyaksikan video, sudah kerja kelompok. Meyakini kitab-kitab Allah itu percaya dan yakin bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar-benar ada. Ibu mau tanya,
Satunya apa? Taurat. Taurat. Dua. Tiga. Empat. Taurat itu penerimanya Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Terus Zabur. Nabi Daud. Nabi Daud. Injil. Nabi Isa. Isa. Sedangkan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab umat Islam. Tujuan dari makna meyakini iman kepada Allah itu apa? Tujuannya apa? Mengamalkan hukum dan ajaran. Ya. Keyakinan Memperkuat keimanan. sepenuh hati memperkuat keimanan. Apalagi? Pengakuan amal kitab. Ya. Kalau maknanya apa? Makna dari kitab-kitab Al-Quran. Apa maknanya? Sebagai pedoman hidup. Apalagi? Makna dari kitab-kitab Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan maknanya sebagai pedoman hidup. Apalagi? Sebagai apa? Apa? Ya, sebagai penyejuk hati. Dengan salah satunya caranya membaca Al-Quran. Ya. Dari pelajaran kita tentang meyakini kitab-kitab Allah, apakah di antara kalian ada menarik kesimpulan dari semua materi pelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Menarik kesimpulan apa? Kesimpulan utama dari materi meyakini kitab Allah adalah bahwa setiap muslim wajib percaya bahwa Allah menurunkan wahyu dalam bentuk kitab suci kepada para rasul sebagai pedoman hidup, di mana kitab Al-Quran adalah kitab yang berlaku hingga akhir zaman dan harus diikuti. Meyakini kitab-kitab Allah juga berarti meyakini kebenaran isinya, memahami perintah dan melarangnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kesimpulan dari semua materi tadi itu salah satunya dengan meyakini kitab-kitab Allah, terus apa? Meyakini kitab-kitab Allah Meyakini kitab-kitab Allah, juga berarti meyakini kebenaran isinya. meyakini kebenaran isinya. Apalagi? Tujuannya tadi apa? Serta mengamalkannya dalam kehidupan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena ini materinya untuk materi kita minggu depan yaitu tentang
dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa mulai. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini,